Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mempelajari salah satu materi dalam pelajaran akidah akhlak kelas 4, yaitu iman kepada kitab Allah. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita kali ini. Yang pertama, pada pelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai, yaitu yang pertama, setelah membaca dan mencermati materi ini, nanti siswa mampu menyimpulkan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Dan yang kedua, setelah membaca dan mencermati materi, siswa mampu merangkum nabi yang membawa kitab-kitab Allah secara tepat. Lalu yang ketiga, setelah membaca dan mencermati materi, siswa mampu memperjelas makna meyakini kitab-kitab Allah dengan benar. Dan yang keempat adalah setelah membaca dan mencermati materi, siswa mampu memerinci makna meyakini kitab-kitab Allah secara tepat. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan pengamatan presentasi materi, siswa mampu menentukan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang membawa risalahnya dengan benar. Oke, itu beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu apa saja yang nanti akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari nanti akan terletak pada peta konsep ini. Nah, yaitu yang pertama, dalam mempelajari iman kepada kitab Allah nanti, kita akan mempelajari yang pertama mengenal kitab Allah, dan yang kedua adalah meyakini kitab-kitab Allah. Baik, langsung saja kita ke dalam materinya. Yang pertama, mengenal kitab-kitab Allah, yaitu kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Artinya adalah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4 macam yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat artinya adalah syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa, yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan untuk menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab yang wajib kita ketahui yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran,
serta hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kitab Allah yang ketiga yang wajib kita ketahui adalah kitab Injil. Injil artinya adalah kabar gembira. Injil diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan atau berbahasa Yunani. Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Lalu yang keempat atau yang wajib kita percayai, yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa atau menggunakan bahasa Arab. Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Materi yang kedua adalah meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Tapi setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Cara mengimani kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah, dan yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Baik, dari beberapa yang kita pelajari ini, maka kita bisa merangkum dalam sebuah catatan, yaitu yang pertama, kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Yang kedua adalah iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. Dan yang ketiga, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cara mengimani kitab-kitab Allah adalah yang pertama, mempercayai adanya keempat kitab Allah, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Serta yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, baik, dari sedikit materi ini, semoga kita dapat lebih paham dan lebih yakin, serta dapat mempertebal iman kita, terutama iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.